Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Maqala ta'ala fi ayatihil karimah wa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksiru hadamal ladzati ya'nil maut. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratul mukarramin, hadirin jamaah taklim mushola Tohiriyah, terutama para sepuh, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus mushola Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Nasroni beserta jajaran kesepuhan kita Bapak Cak Wahyu dan juga para saudara-saudara yang hadir, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah, sholawat ma'asalam tercurah terlimpah dari bahan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umat yang amat sangat merindukan mengharapkan syafaat di yaumul jazaa. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka kajian Shahihul Ibad. Sudah memasuki bab yang ke-7, yaitu halaman 231 makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Hadirin jamaah rahimakumullah, cukup panjang dan lebar makalah yang kedua yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Khalifatul Ula, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau mengatakan, al-bakhil la yakhlu min ihdas sab'ah, bahwa orang kikir, jadi kalau orang Arab selalu manggil bahlul gitu ya, korek, ngomong cek India mau merek GS ya. Jadi bahwa orang yang kikir, orang yang pelit akan terlepas dari salah satu di antara 7 perkara. Mana di antaranya 7 perkara? Yaitu 1, bila dia mati hartanya diwarisi oleh orang yang suka menghabiskan, tukang koyak-koyak, tukang ngabeakeun urang, dan membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak diperintah Allah. Artinya hartanya ini akan diwarisi oleh ahli waris, juga yang serakah, yang tidak akan pernah dibelanjakan di jalan Allah. Boro-boro ngamadal haji ke, boro-boro melikeun be korban, boro-boro hadiah awal, yang ada pasti akan dipakai urahur. Kenapa? Karena dia menanamkannya seperti itu di dunia, yaitu bakhil. Ya boleh-boleh saja kita bakhil kalau dalam urusan kemaksiatan. Tapi kalau dalam urusan ibadah mah kudu loman, kudu bageul. Ya, memang dalam aturan agama boros dilarang,
iri juga dilarang. Kalau itu ada kalimat terlalu terlalu. Tuh. Jadi kalau terlalu mah memang dilarang. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan, terlalu boros jangan, terlalu pelit jangan. Jadi volumenya sedang-sedang saja. Kalau sedang sudah nggak ada celah, nggak lagi dicela. Kalau udah sedang udah bagus. Sayur bumbunya sedang, nggak seperti tambahan nanti. Iya ngomong sedang jangan tambahan deh 2 bulan. Ya, jadi itu diantaranya kata Abu Bakar, orang yang kikir akan diwariskan 7 perkara. Ternyata salah satunya kalau dia mati nanti hartanya akan dihabiskan pakai poya-poya oleh ahli warisnya, anaknya, yang tidak sedikit pun dipakai di jalan Allah. Apa namanya hanya poya. Orang tua sering mengatakan dunia mah ceng datang moal nanyakeun tempat balik moal neangan jauh. Bener? Dunia nggak bakalan nanya tempat di mana yang ditemukan moal. Terus lamun balik baik mau nanya ke jalan. Iya, buktinya misalnya salah satu contoh ketika tsunami, ketika gempa banjir, apa dia nyariin jalan? Terus langsung ke kafe. Banjir, gempa, tsunami, jangankan harta benda, nyawanya pun melayang. Itu adalah urusan dunia. Jadi janganlah kita terlalu bakhil, apalagi mau sedekah, mau berbuat baik terus khawatir miskin gitu loh. Dengan dia ibaratnya berinfak walaupun kecil terus dia tambah miskin. Jangan. Harus yakin dengan apa yang disampaikan, jangan jauh-jauh. Quran aja yang biasa ayatnya dibaca oleh qori. Setiap acara dibaca oleh qori. Kenapa hilang? Manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan memberi balasan 10 kali lipat. Lamun kurang 10.000 atau dikali-kali 10. Tapi ulah ngarep-ngarep jigisukna langsung aya bayar ulah. Geus pohokeun beta mah kalakuan hari urangna. Misalnya kita udah berbuat baik mah enggak usah nunggu-nunggu balasan. Biasanya kalau nunggu-nunggu jadi pegel. Akhirnya kapok. Ya, aing kemarin bikin Pak balasan. Kemarin sampai tuh. Tapi kalau kita berbuat seperti tadi, gak usah dipikirin tentang balasan. Yang penting dia niatnya lillahi. Biar Allah saja yang ngatur. Entah dari mana, bahkan tidak ketemu balasan dunia, yakinlah tentang balasan akhir. Berarti kan seorang orang yang herannya dilipat gandakan, tidak 10.000 jadi 100.000. Seperti itu. Ya, jadi ini hati-hati. Satu, jangan terlalu bakhil, apalagi dalam urusan agama. Banyak ini adalah penyakit di masyarakat. Ini penyakit di masyarakat. Kikir di masyarakat kita kan seperti itu. Orang dipentak jengka agamaan mah teboga baik. Padahal gedena 10-20.000. Tidak punya apa, tapi di Kisuk mah ngaya berulang tahun di Season City. Kadang-kadang terhati. Bahkan ketika kita ibaratnya buat acara PHBI, orang banyaknya tidak punya, tapi begitu hajatan mah ayo hajatan joget nyawer lebih di 20.000 kan artis. Jadi isin nyawer 20.000 mah. Tapi mulut dan mah tebok. Maka ini ya termasuk bakhil. Jadi disangkanya duit yang dipakai belanja di agama hilang begitu saja. Jangan berpikir seperti itu. Justru di jalan kebaikan apa yang kita infakkan itulah tabungan kita. Cek celengan kurang di akhir. Ya, sama orang ke gitu atau mau cek celengan di dunia bagi orang pun hayang buka TM segala. Hayang buka tabungan, ari geus siap gitu. Gitu nya orang hayang panen tapi tidak kepelakan karena hayal ya. Yang kedua, atau Allah
terus meninggal dunia, nggak punya ahli waris, tuntun nak dicopot ku pemerintah tuh ya, diambil oleh raja yang zalim. Lalu raja zalim itu mengambil hartanya setelah Allah menyiksa dirinya, akhirnya hartanya hilang, nyawanya melayang, dia pun terkena azab. Naudzubillah min. Makanya kita punya harta, niatkan kalau punya niat untuk ibadah. Mana niat untuk ibadah? Dipakai beli baju ade jeung salat jeung ngaji. Tah ibadah semua ya. Mulai mahayang beli baju ge coba cek apa? Cek pemajikan apa pemajak kupur bae kana dan beli sekat. Ya, iya lo begitu. Tah meuli samping murah ade tah meuli pensi tah meuli nan ditunduk di kebal-kebal bae duit. Aya paek ge. Tuh, eta urang hayang baso bae ge nah, bangsa urang mah kudu kumaha? Kudu yakin jeung ngapoe ge buktina mah ngawadang bae. Alhamdulillah. Terus teu kaget urang hidup dalam dunia ngomongkeun susah, jangan 40 tahun cicing di dunia. Jabuktina waktuna mah jadahar bae. Nu nganggur waktuna mah aya bae kadahar bener. Teu kuyang-kuyang geus kudu yakin dengan apa yang menjadi bagian daripada Allah. Makanya sedikit kita punya harta, manfaatkan. Jalan ibadah itu banyak, tidak hanya ke Mekah, tidak hanya haji, tidak hanya umroh, dan kalau mau sedekah jangan nunggu kaya. Ayeuna urang mah bayar cenah ge geus gambleung barang bere. Ayeuna kumaha sampai kapan teu bener. Atuh urang mah kan ibarat meureun leutik-leutik deui. Batur cenah mere gede atau boga ieu gede. Itu orang sesuaikan banyak kapasitas. Kalau kita memang kecil, miskin, bukan berarti orang miskin tidak ingin beramal. Bukan berarti orang fakir tidak bisa berbuat baik. Banyak. Kalau kita memang kemampuannya kecil, ya kecil lagi. Gitu. Iya, yang penting mah keikhlasan, ketulusan. Karena tadi lain syakartum la azidah. Kita syukuri dulu yang kecil. Maka kalau yang kecil bisa disyukuri, maka Allah bertambahkan yang lebih besar. Tuh, yang kedua. Awayusibulahu nabbatun min nabbati dunya min gorokin aw harkin aw sirqatin. Yang ketiga, orang yang bakhil di alam dunianya kikir pelit, maka Allah menggerakkan kehendaknya yang dapat menghabiskan hartanya. Bahwa anak karena maksiat tadi dia kajalan Allah mah belok, fisabilillah mah lewat, tapi ini harta akan keluar melalui jalur-jalur maksiat. Kecamatan genit dan duit karoyal kayak itu kali kedua sebuah. Ada caranya, cara untuk nafsu duit dibawa kemana habisnya. Lantaran apa? Lantaran bakhil dalam urusan agama. Yang keempat, atau dia terpikir olehnya untuk membangun atau memakmurkan tempat-tempat amoral hingga hartanya itu hilang. Dia ingin berbisnis tapi di tempat maksiat. Adalah saya mau mendingan nyeun hotel bae. Wae dibangun ieu hotel khusus anu ngendong di dieu seng-seong kabeh. Sebab seng-seong kalau duit teh uji-ujian. Begitu dia siap seng-seong meunang bulan modal mesna. Jadi ada cara-cara untuk Allah memberikan jalan agar hilang hartanya, tapi hilangnya tidak dalam bermanfaat. Jadi kita nggak boleh punya aturan logika ya, tapi harus punya aturan agama. Bener cek agama, salah cek agama. Sebab bener cek jelema hanya dugaan. Ya, bener cek jelema hanya prasangka, tapi bener agama yang akan mengatakan itu benar. Salah agama yang mengatakan itu salah. Maka di balik belajar thalabul ilmi, kita ini dituntut untuk bisa memahami mana yang baik dan buruk, mana halal haram, mana hak dan batil.
Itu. Kemudian yang keempat, atau dia ditimpa musibah seperti hartanya tenggelam, terbakar, dicuri orang, dibegal, digarongnya dan sebagainya. Ternyata ini cara untuk menghilangkan harta orang bakhil, orang pikir Allah banyak cara memberikan jalannya. Urang mau bae jeung infak sedekah ngajak atuh bisi bangkrut aya digarong ku batur teu bohong. Makanya kan dulu ada kisah Kikorun ya. Datang ke Indonesia disebut harta karun. Kikorun itu saking bakhilnya, saking kikirnya, saking pelitnya sampai diambleskan ke dalam bumi supaya tidak ada yang tahu. Dia pikir saya juga akan mati masuk tanah, harta saya pun udah di tanah nanti ketemu. Dapat informasi itu, kabar itu ke Indonesia, dicarilah orang Indonesia dengan mengatasnamakan mencari harta karun. Padahal di Mekah dia bersama Indonesia dan di Indonesia aneh. Itu mah korun, ini mah karun. Bukan harta karun, barang kayak karun dulu. Itu. Jadi cara Allah menghilangkan harta itu, masya Allah, tenggelam, kebakaran, dicuri, banjir dan sebagainya. Hati-hati. Tapi kalau kita sebaliknya berbuat baik, justru harta inilah yang dipakai amal yang bisa menyelamatkan dari musibah. Sapotong roti besok bisa nyelamatkan tina pengkor. Tina pengkor. Jelema udah maling manuk disapa ku manuk, lamun dia maling anak deui cek Allah ge diarahkan nakal-nakalan pengkos. Cek Allah benar toin manuk. Lamun ieu lemah ge datang mencuri anakmu akan kujatuhkan dari pohon supaya patah kakinya. Senanglah si burung karena terobati kalau dia mencuri untuk kedua kali anaknya maka dia akan dijatuhkan oleh Allah dari pohon. Ternyata si laki-laki ini buru-buru dari rumah mau mengambil anak burung. Cuma dia nggak keburu sarapan, membawa sepotong roti. Begitu mau dimakan rotinya, ada pengemis nangis di jalan. Kalau dia cerita, canda apa? Yo, ayo bisa menerima canda apa? Pak ikarunya karena dia kisah. Zaman anak karena manuk bayi berharam, untuk maling manuk. Haram eta roti ge karena digegel tetek kana ceurik. Pengemis dikasihlah sama pengemis. Kan senang bukan main ini orang. Dalam keadaan lapar ada yang ngasih makan. Akhirnya dia singkat cerita langsung nepo. Burungnya ngintip induknya. Cek induknya nyiar penyakit sih ya. Wain geus disumpah ka Gusti Allah bahwa lamun maling anak aing ragam dia potong sepuna. Ternyata anak orang ini aman Pak. Dari mulai dahan pertama turun, terus dahan kedua, ketiga sampai selanjutnya si burung ini udah awas jatuh udah gitu kan ini. Di dahan pertama enggak, pasti dahan kedua enggak juga, dahan ketiga enggak juga, sampai menginjakkan kaki di tanah ternyata tidak jatuh. Burung ini protes lagi, ya Allah, kenapa orang itu selamat? Kan kamu janji mau mengijabah doa saya jika dia mencuri anak saya, kamu mau menjatuhkan orang itu sampai kakinya patah. Lalu kata Allah, hai manuk burung, tahukah kamu seandainya laki-laki tadi mau ngambil anakmu tidak sedekah sepotong roti kepada pengemis, niscaya dia jatuh dan dia patah kakinya. Lalu apa yang membuat dia selamat? Itu sedekah tadi. Makanya kata Nabi, as-sodaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menyelamatkan dari mara bahaya. Seperti itu contoh. Tuh, eta sapotong roti bae bisa nyelamatkeun kana awak urang. Komo teuing sarampanan. Bu, sarampanan. Padahal teh nya hotel. Urang ieu bolak-balik unggal poe bawa kendaraan salamet bae umpama. Tak urang teh nyaho. Jangan mulai mah aya nu cilaka tapi urang mah salamet. Tak buah-buah mungkin dina kehadiran teh anu nyieun salam. Gitu. Urang teh nyaho ieu teh apa? Itu ya. Atau penyakit kronis, orang yang bakhil bisa diberi penyakit kronis menimpanya, lalu dia menghabiskan hartanya untuk berobat. Geus aya ti dituna harta numpuk sagala hook,
ini jangan, itu jangan, ini ulah, itu ulah. Begitu udah kaya, datang penyakit. Habislah harta dipakai bro. Akhirnya cager henteu duit be. Meuli ieu meuli itu mah ulah behok. Geus kuari mah ulah kitu ka masyarakat. Boga duit hayang meuli naon keur sehat turutkeun kita moal bangkrut ieu. Ieu mah hayang meuli mendoan teh. Hook bae. Hayang meuli bolon oge oncom hook bae ulah. Ya, geus urang materkeun lah sabaraha bisi mendoan, sabaraha bisi basok, sabaraha bisi ketoprakan begitu. Intinya tidak akan bangkrut fakir hanya gara-gara perteling. Nyen bangkrut mah pakai maksiat nih. Nyawer, minuman, obat, jablay dan sebagainya. Eta anu nyen bangkrut, jeung bangkrut teh Allah terido. Ayo pakai harma, pakai merek pemajikan, dipakai sedekah. Allah ingin tahan. Kanjeng Nabi ge menyuruh. Kita jeung moal ngajadikeun marah bahaya. Justru yang marah bahaya itu yang kami bakhil buat keluarga, bakhil buat dirinya aja, bakhil. Akhirnya ada cara untuk hilang hartanya. Salah satunya tadi dikasih penyakit kronis, kemudian dia berobat nggak sembuh-sembuh, akhirnya awak beri duit be. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir, atau dia menyimpan hartanya itu di berbagai tempat. Itu dia misalnya paling dia nggak itu pohon. Iya, akhirnya dia lupa pikun sehingga tidak bisa untuk menemukannya. Mang jangan mang bahala sugi duit loba pakai loba di mana itu dengan kayak pohon dengan. Kunang jadi pikun dia orang mak kawala musbabah lahir awas hati-hati ya mulai dua bahala percaya kita aki-aki boleh kalau juga anak apa majikan tebu nggak be padahal bisa jual cengkeh mana lah orang diterus tidak pensiun ngomong tebu nggak be tebu sampai bisa aku pemajikan lestring kayak lengit kayak duit benar maneh naker ngalapicung make peci raga kana ruangan paling aya duit ane teh peci taya dalam Allah seorang ulah kami nabi yang beli nanya makanya ini luar biasa ada ternyata berapa cara tadi ya Allah 7 cara Allah akan memberikan cara untuk menghilangkan harta bagi orang yang baik. Nah penjelasan yang dimaksud dengan al-bakhilu kikir yaitu orang yang tidak suka mengeluarkan zakat padahal suatu saat hartanya akan dimusnah. Nah itu kalau infak sedekah zakat ben wajib teu daek mer. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah banyak sekali ilmu nasihat buat kita agar kita sudah dicontohkan dengan berbagai macam kasus agar tidak mengikuti apa orang-orang yang sudah berada. Makanya kita harus mengikuti mana? Siratal ladzina an'amta, jalan seperti orang yang sudah diberikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan mereka orang-orang yang dimurkai kemudian tersesat seperti inilah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita masih diberi sehat panjang umur hingga terus kita bisa belajar bertolak ilmi dengan harapan agar seluruh amal ibadah kita dikabul dan